Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk pakai baju koko biar pantas di sini. Biasanya nggak pernah pantas pakai baju koko. Ini pun dibeliin karena waktu itu ada acara dan nggak punya baju koko. Ada salah satu teman yang kasihan terus nukoke baju koko. Ceritanya ngono tok bisa sederhana. Nang Pasuruan iki klambine iki. Oke. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman sekalian masih puasa? Alhamdulillah. Lapar? Haus? Ora dosa lho mengakui ngono tok ora masalah kok. Itu salah satu masalah dari kita bersama, bahwa kita tidak biasa jujur sama diri sendiri. Kita biasa nunjuk, nggak biasa nunjuk pada diri sendiri. Kita bisa nih wedi ketok elek, walaupun kadang-kadang tidak sebenarnya jelek. Haus memang bermasalah. Can poso kok efeknya poso ki yang ngelak karo ngelih. Ya ngelak nggih ngelih. Yang penting nggak makan minum. Yang penting nggak membatalkan. Kalau niatnya memang mau menyelesaikan sampai puasanya selesai. Ada teman saya yang niatnya bukan sampai selesai puasanya. Dia pengen segayeng-gayengnya. Jadi dia mokel 5 menit sebelum adzan maghrib. Wih, ono meneh wong pekok ngene ku teke piye-piye. Nek aku ora masalah. Maksudnya bagi dia itu fun dan dia tertawa cekakaan. Aku ya melu guyu piye to iki teke iki. Dia nunggu buka 5 menit neh adzan suwan iki mangan ngombe sik nunggu adzan. Iki piye to wis poso sedina wis sia-sia iki. Loh, tapi kan itu pikiran kita sia-sia. Kita tidak tahu pikiran dia seperti apa. Dia sedang ngapain nggak tahu ngapain, nggak tahu bagaimana. Itu yang biasa disebut sebagai cognitive bias kognitif. Karena kita tahu diri kita detail, kita tidak tahu orang lain detail, kita gampang nembak orang lain tuh. Oh ini gini, kamu emosional, kamu nggak rasional, kamu gini. Gampang banget ngomong yang di luar kita, memberi label, memberi atribusi. Tapi kalau kita gampangnya gini, paling gampang kalau politik tuh ada yang namanya atribusi bias. Kalau musuh pasti pilihannya emosional, kalau saya pasti rasional. Ngopo toh ngono ki emosional nggak dipikir, pasti gitu kalau ngomong musuhnya. Kalau mau ngomong temennya yang rasional tuh gini loh, pasti. Dan mereka juga ngomong seperti itu. Nah itu yang namanya cognitive bias. Paling gampang nyalah ke wong. Kayak kenapa kita mudah menyalahkan orang? Karena kita terbiasa pengen bener. Kita itu tadi kemakan kognitif bias, tidak biasa jujur sama diri sendiri. Contoh sederhana, teruskan kalimat saya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Selesai titik, kok tertunda. Tidak ada jaminan kamu besok nyoba lagi terus berhasil, enggak. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, titik. Belajar, jangan menyalahkan siapapun, karena kesalahan nomor 1 pasti dalam dirimu. Sama-sama orang berhasil, jangan pernah iri, terinspirasi. Sama orang yang menurutmu lebih bagus dari dirimu, jangan iri, terinspirasi. Kenapa? Agar kita tumbuh menjadi lebih baik seperti yang kita bayangkan. Kita iri pasti kita pengen sesuatu. Outputnya gimana? Outputnya mendengki atau outputnya belajar? Dan dengki nggak menghasilkan apapun buat kita. Lebih baik belajar, karena kadang-kadang kita tidak tahu banyak tentang apa yang kita benci tersebut. Semua itu udah diketok elek kalau ngelihatnya ngelihatnya tidak teliti, tidak detail. Kalau detail apapun menjadi indah, apapun wes menjadi indah. Kalau detail, kalau bener-bener semuanya. Nah, wes pirang menit iki mau, wes 5 menit, 6 menit lebih, 7 menit, oke. Saya pengen nggak akan memberi tausiah apapun karena aku paling raiso tausiah. Ustadz Yududu, Kiai Yora, Gus ya fitnah. Ora penting kabeh itu, tapi karena saya di sini saya punya kewajiban untuk ngomong sesuatu biar tidak terlalu tidak bermanfaat. Saya tak membagi pengalaman saja, pelajaran apa yang saya dapatkan di Ramadan, gitu ya. Saya itu kalau Ramadan ini pelajarannya di sini. Kalau saya itu kalau Ramadan kalau lagi puasa gini, pengennya beli macam-macam kalau buka. Ada yang punya pengalaman gitu enggak? Pengen beli tempe 10 jenis, pengen beli apa namanya
es. Seko es dung-dung tekan es teler wis enak kabeh semuanya. Tapi ketika semua sudah dibeli, pengalaman yang saya alami, ketika iki tuku, ketika buka berapa persen yang dimakan? Kira-kira ya tempe loro wis wareg. Tempe loro selesai. Sisanya buat apa nih? Oke. Berarti pelajarannya kan pertama gitu. Berarti nggak ada gunanya mengikuti mimpi yang dasarnya dari nafsu. Ingat, mimpi berdasarkan dari nafsu. Saya mengejar mimpi yang datangnya dari nafsu. Ternyata sia-sia di belakangnya. Ora tak ikuti gue. Dan apa yang terjadi? Males. Kleset. Males ngapa-ngapain, males. Anda merasakan nggak? Pernah merasakan itu nggak? Males ngapa-ngapain. Karena mencoba meredam hawa nafsu, efeknya badan tidak mau ngapa-ngapain. Diredam semuanya. Padahal ternyata saya mendapat pelajaran bahwa nafsu itu penting. Karena dia adalah bahan bakar untuk berjalan. Tapi kalau dibiarkan dia tidak terkontrol, jadi membakar. Tapi kalau dia dihilangkan sama sekali, jadinya males. Nah, terus kalau bukan nafsu yang membuat kita berjalan, apa yang membuat kita berjalan? Kalau kita sudah suruh mengontrol nafsu nih, tidak membuat kita mau. Saya kira ini sing jomblo sapa iki? Akeh. Sing cacat tuna asmara sapa? Yang belum punya pasangan itu ngejer cewek misalnya, semangatnya ra karuan. Bener. Ono sing wis duwe pacar iki. Pengalaman. Nek nguyak itu dari kemudian nek wis dadian 3 bulan pertama rajin nek nganu. Apel. Setelah itu mulai turun nih semangatnya. Kenapa? Tadi itu mimpi yang berdasarkan nafsu yang tidak difahami. Nafsu tidak harus selalu seksual ya, tapi nafsu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tapi coba lihat, ketika orang menikah, dia tetap menjalankan apa yang dia jalankan tanpa harus didorong oleh cinta-cinta seperti anak muda. Mesinnya apa? Bahan bakarnya apa? Apa nafsu? Aku rono gunane ngomong karo kowe rabi wae durung. Tapi yo ora apa-apa, pelajaran wae. Apa yang membuat mereka berjalan? Karena mesinnya tidak datang dari nafsu. Bahan bakarnya tidak datang dari nafsu. Bahan bakarnya datang dari kemauan untuk mengambil tanggung jawab. Kemauan, kebersediaan untuk mengambil tanggung jawab. Anda tidak ada satu orang pun yang semangat. Nek ono pilihan kamu sekolah apa dolan, senengane dolan mesti. Tapi kenapa mau sekolah? Karena itu tanggung jawab yang harus dia jawab kepada orang tuanya. Tadinya gitu. Lama-lama harus tanggung jawab kepada diriku untuk mendidik diriku sendiri. Lama-lama aku harus sekolah, belajar, tanggung jawab kepada sekitarku agar aku lebih tahu. Bahwa nanti berbuat apa tidak perlu saya umumkan kadang-kadang. Tapi yang penting aku ngasah gergajiku benar-benar. Ketika dibutuhkan nanti gergaji pohon tanggung gergaji. Tapi kalau berangkatnya nafsu, dia akan hilang di tengah jalan. Kalau berangkatnya mimpi, dia akan dikecewa oleh mimpinya tersebut. Tapi kalau berangkatnya dari tanggung jawab, dia tidak akan pernah mengalami halangan. Yang ada hanyalah tantangan. Dia akan menghadapi jalannya dengan penuh semangat. Kalaupun capek, tidak akan membuatnya berhenti. Karena apa? Tanggung jawab. Tidak ada orang tua yang tidak capek nyari duit buat anaknya. Tapi tidak ada yang berhenti hanya karena capek. Kenapa? Karena tanggung jawab, bukan karena mimpi. Semakin tua, nanti kita semua akan semakin tahu ukuran di mana mimpi, di mana tanggung jawab. Mesin hidupmu dari mimpi dan nafsu, atau mesin hidupmu dari tanggung jawab. Nanti efeknya kamu akan lebih menyadari, saya melakukan hanya untuk diriku atau untuk kemaslahatan. Karena dalam diriku tidak ada tanggung jawab kecuali untuk diriku sendiri, tapi untuk masyarakat ada tanggung jawab pada setiap apa yang saya lakukan. Jadi mbuh berguna atau tidak, monggo kuwi urusanmu, karena kewajibanku aku wis ngomong. Dileneh buka iki ngeleh uteke iki. Kalau orang lapar itu tidak bisa berpikir, kalau orang kenyang itu malas berpikir. Jadi ya ngeljak mikir. Tapi intinya gitu ya. Ini yang pengen saya share di sini. Pelajaran Ramadan yang saya dapatkan adalah kalau mesin hidup datang dari nafsu mimpi, yang didapatkan adalah kecewa. Kalau mesin dari menjalani hidup adalah tanggung jawab, yang didapatkan adalah fulfillment. Bahasa Indonesia kelegaan. Karena hidup tidak sia-sia diisi oleh tanggung jawab tersebut.
Itu dulu untuk awal biar nggak kelamaan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.